warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Selamat bertemu lagi dengan Abah Iwan Guriang dalam acara Si Guriang Ngalalana. Saat ini kami bertemu dengan seorang tokoh nasional, tokoh Jawa Barat, tokoh Kota Bandung, dan tokoh pendidikan. Namanya Dr. Haji Sodik Mujahid MSI. Ya. Beliau sekarang anggota DPR RI Komisi 10 Pendidikan. Juga dia dulu pernah jadi anggota Dewan Pendidikan di Kota Bandung dengan saya. Dia pengurus ISMI Pusat dan tidak kalah pentingnya beliau adalah seorang pengelola atau pimpinan Lembaga Pendidikan Darul Hikam. Assalamualaikum Kang Sodik. Waalaikumsalam Abah Iwan. Sekarang Abah Iwan Abah Iwan Guriang. Karena kan dulu tuh kita selain di Dewan Pendidikan sama-sama di BAP, Badan Akreditasi Pendidikan Jawa Barat. Nah, juga di Badan Akreditasi. Jadi beliau itu betul-betul paham sekali tentang pendidikan sehingga terpilih menjadi anggota DPR RI. Nah begini Kang Sodik, kan sebentar lagi nih PPDB akan dimulai dan saat ini sedang dirumuskan untuk Jawa Barat dan Kota Bandung tentang regulasi untuk PPDB 2024. Kita evaluasi untuk tahun-tahun yang lalu itu selalu terjadi carut marut PPDB karena seringkali aturan yang bagus pun dibuat oleh pemerintah selalu diakal-akali oleh oknum masyarakat, segelintir masyarakat yang berupaya dengan mengakal-akali donasi, mengakal-akali tentang prestasi gitu, atau juga dia mencoba membuat sertifikat palsu atau nilai rapor diakal-akali. Nah ini saya kira tahun 2024 harus dicegah. Nah Kang Sodik sebagai anggota Komisi 10 dan mengawasi tentunya PPDB, nah untuk menghindari jangan sampai terjadi akal-akalan oknum masyarakat yang tentunya itu sangat merugikan terhadap masyarakat banyak, kira-kira apa yang akan dilakukan fungsi pengawasan DPR RI terhadap PPDB nanti di 2024. Oke. Terus Abah, pertama secara umum dulu ya. Bahwa Komisi 8, Komisi 10 mitranya Kemendikbud itu membentuk panja untuk mereformulasi tentang ketentuan atau kebijakan PPDB. Satu adalah reformulasi tentang porsi jatah anak berprestasi, jatah karena zonasi, dan jatah karena afirmasi keberpihakan. Ya, nanti bagaimana nih jatahnya? Apakah akan diperbanyak afirmasi, akan diperbanyak zonasi, dan akan diperbanyak tentang prestasi? Secara umum akan direvisi begitu. Yang kedua adalah tentang pengawasan dan pelibatan berbagai kelembagaan terkait, ya, termasuk pelibatan Dukcapil. Bahkan kami sedang mempertimbangkan perlu nggak melibatkan polisi begitu. Karena yang tadi Sur Abah Iwan banyak oknum segelintir, baik itu di kalangan rakyat, segelintir oknum di kalangan pejabat yang memang kemudian mengganggu keadilan dari PPDB ini. Banyak yang tiba-tiba ada kakak baru, ya kan, kata keluarga kan. Kemudian banyak tiba-tiba di dekat sekolah-sekolah berprestasi ada satu rumah 10 kakak, ya kan. Maka kita mempertimbangkan bagaimana nih tentang pelibatan lurahnya, pelibatan camatnya, Dukcapil sampai kepolisian, termasuk RT RW. RT. Dan ini masalah besar, Abah. Ini masalah besar. Tapi saya ingin sebelum bahas itu, yang ketiga adalah soal pemerataan mutu semua sekolah, termasuk sekolah swasta. Tapi memang dari pengamatan yang kami lakukan, termasuk evaluasi kami, memang ini berdasar kepada masalah lama, yakni masalah perilaku, masalah mentalitas, ya kan?
Sering bah DPR itu tugasnya membuat undang-undang, kan melihat undang-undang sudah oke, kok ya enggak? Iya. Tapi pelaksanaannya, ada yang pelaksanaannya belum maksimum, dan ada juga ada penyimpangan-penyimpangan. Aduh, saya prihatin, Mbak. Ya kan saya pendidik, ya enggak? Di BAP, di Dewan Pendidikan. Bagaimana mungkin, Mbak, seorang orang tua mengharapkan anaknya anak baik, anak soleh, kalau tagline saya Mbak ya, berakhlak berprestasi, tapi dia kemudian memanipulasi angka rapot, ya kan? Iya, betul. Kemudian memanipulasi sertifikat prestasi, ya. Kemudian memanipulasi ini Mbak, memanipulasi kakak, ya nggak? Katakanlah anaknya tidak tahu, tapi gimana sih? Apalagi ketika anaknya tahu, ini persoalan-persoalan mendasar, ya. Nah itu orang tua bagaimana gitu ya? Bagaimana ya? Itu memberikan pelajaran, ya kan, mengajarkan kepada anaknya, apalagi kalau pakai pendekatan agama, ya nggak, mal berkat, ya nggak, ya apalagi penuh. Tapi katakan nggak pakai pendekatan agama, tapi bagaimana mungkin anaknya ingin pintar, tapi kemudian ikut manipulasi di dalam raport, ya nggak, anaknya berprestasi kemudian dia ikut manipulasi di dalam sertifikat prestasi. Satu lagi Kang Sodik nih, selain tadi intinya mentalitas masyarakat, oknum ya yang sering menyalahgunakan. Nah berikutnya juga selain masyarakat, PPDB itu juga ada oknum pemerintah. Nah jadi misalkan satu sekolah favorit atau tidak favorit di Kota Bandung sudah menyediakan bangku kosong. Jadi kalau kuotanya itu 360, nah yang dibuka di online itu hanya 320, sehingga dicadangkan ada 40. Itu persiapan untuk putra-putri pejabat, termasuk juga ada ya oknum pejabat, dan itu sangat merugikan masyarakat. Jadi dan yang melakukan oknum kepala sekolah, biasanya oknum kepala sekolah pun dapat tekanan atas seizin perintah atasannya, di oknum di dinas pendidikan, atau ada oknum di cabang dinas, oknum dinas pendidikan dapat tekanan juga dari atasan untuk menjawab. Nah ini bagaimana nih? Saya ingin menjawabnya tidak pakai teori ya, menjawabnya dari kasus anak saya. Anak saya itu bekerja di perusahaan asing, perusahaan minyak terkemuka dunia, bisa saya sebutkan namanya, yang sistem dan protapnya, atau saya boleh sebutkan namanya, Exxon Mobil. Ya, Exxon Mobil salah satu perusahaan minyak terbesar di dunia, dan protapnya dan sistemnya itu diakui semua itu sangat amat bagus, sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang kemudian merujuk protapnya. Ada dua hal satu budaya bersih, budaya tertib, budaya berprestasi, yang kedua protapnya. Saya ingin mengatakan jika sebuah lembaga, apakah itu swasta atau pemerintah, tapi sudah kuat kulturnya, kultur bersih, kultur tidak menerima suap, kultur tidak melawan, itu orang seperti itu, termasuk kultur protapnya, ya nggak? Nah kita masih lemah kultur bersih, kultur tidak korup, kultur tidak suap, kultur tidak, masih sangat lemah. Ini di semua lah ya, apakah di DPR atau di pemerintah, di lain itu masih lemah. Ya termasuk protap-protap tadi. Nah dalam kasus inilah maka satu, pendidikannya bagaimana? Baik pendidikan dasarnya waktu di kuliah, yang kedua pendidikan di unit itu membangun semangat korps. Saya boleh mencontohkan itu TNI, itu sebuah contoh saja ketika dilatih dengan bagus sistemnya itu TNI relatif lebih bagus Abah lihat deh bangunan tua yang dipegang oleh TNI coba lihat Abah, lebih bersih, lebih tertib, lebih aman, ya kan? Kenapa? Karena kulturnya, termasuk budaya pelanggarannya pun TNI relatif lebih bagus. Artinya apa? Artinya bisa diedukasi begitu, ya. Nah kita pun tampaknya edukasi tadi, kultur berprestasi, kultur bersih, kultur itu harus kita kuatkan. Ada aturan, ada pengawasan, dan ketiga keteladanan dari pemimpin tertinggi. Termasuk sanksi mungkin. Ya betul ada pengawasan dan ada reward dan sanksi. Tapi harus fair, ya nggak? Betul-betul yang berprestasi diberi hadiah dan yang tidak diberi sanksi.
baik itu untuk oknum pejabat ataupun untuk masyarakat. Akhirnya kan karena jatah-jatahan itu mengambil hak orang miskin, hak masyarakat itu terambil. Jadi ya kita berharap yang namanya titipan atau istilah saya itu spelling ya, tidak ada lagi spelling betul. untuk PPDB dan kita sepakat kan. Dan itu harus kesepakatan bersama. Iya. Harus konsensus pertama. Satu pejabatnya di Kemendikbud, anggota dewannya, kepala dinasnya, kepala sekolahnya, dan juga masyarakat. Dan ini edukasi yang mendalam dan panjang di awal-awal gitu ya. Iya. Tapi yang tadi apa artinya kita edukasi masyarakat kalau misalnya tidak ada keteladanan. Dan ya kita berharap kalau pejabat yang melakukan ya akan dapat sanksi begitu. Ya. Untuk yang menitip-nitip sehingga mengambil kuota khusus merugikan masyarakat ya tahun 2024 tidak ada lagi spelling gitu itu dan sekira memang banyak juga ada yang titip untuk masuk ASN ya enggak. Saya bilang saya itu pernah di Komisi 2, saya itu pengawas ASN bagaimana mungkin ya enggak. Termasuk PPDB juga banyak yang mendesak, ada yang paham, ada yang tidak. Nah, ketika yang tidak, okelah saya nanti ya saya akan coba kepada kepala sekolah. Tapi sebenarnya saya tidak janji karena ini sebenarnya melanggar peraturan untuk kelompok-kelompok yang tadi tidak paham dengan keadaan seperti itu. Jadi edukasi untuk semua, untuk masyarakat, untuk pejabat pelaksananya, untuk pejabat yang terkaitnya dengan rekomendasi dan lain-lain. Ya, seperti itu. Jadi yang penting pejabat pemerintah, terutama kepala sekolah, dinas pendidikan itu harus bersih dulu. Tapi intinya kalau bersih nggak usah risih, ya nggak usah risih kalau bersih. Baik, saudara-saudara itu obrolan dengan Kang Sodik berkaitan dengan PPDB. Intinya oknum masyarakat jangan memaksakan ngajarin tidak benar kepada anaknya, karena nanti mungkin akan jadi manusia yang tidak benar. Kepada para pejabat tentunya berbuat karena sekali menerima titipan dari oknum opasnya termasuk legislatif, eksekutif, termasuk yudikatif, itu akan merugikan masyarakat banyak yang harusnya keterima jadi terima. Sampai bertemu lagi dengan Abah Iwan Guriang pada acara Si Guriang Ngalalana di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Bah. Siap.